Matahari baru saja naik, sinarnya yang lembut menerobos melalui jendela rumah sederhana namun hangat milik Alia. Udara pagi membawa kesejukan yang menenangkan, aroma teh melati menguar dari cangkir yang ia genggam di tangannya. Sejenak, ia memejamkan mata, menikmati ketenangan yang jarang ia rasakan belakangan ini. Alia adalah seorang wanita berusia 30 tahun dengan wajah teduh dan senyum lembut. Rambut hitamnya yang panjang selalu ia ikat sederhana, dan matanya yang bulat menyimpan banyak cerita yang belum terungkap. Ia bukan tipe wanita yang suka menonjolkan diri, tetapi pesona alaminya seringkali menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ia menikah dengan Reza, pria yang pernah ia anggap sebagai cinta sejatinya. Pernikahan mereka berjalan hampir 7 tahun, dan selama itu, Alia telah menjadi istri yang setia, ibu yang penuh kasih bagi putri kecil mereka, Naila, serta menantu yang berusaha selalu menghormati mertuanya, meskipun itu bukan perkara mudah. Kehidupan rumah tangga Alia dan Reza awalnya penuh kebahagiaan. Reza bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai manajer, dan penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, Alia adalah seorang ibu rumah tangga yang sesekali mengambil pekerjaan lepas sebagai editor naskah. Ia senang membaca, dan kecintaannya pada dunia literasi membuatnya merasa tetap hidup meskipun berada di dalam rutinitas rumah tangga. Namun, satu hal yang selalu menjadi tantangan bagi Alia adalah mertua-mertuanya, terutama Ibu Reza, Bu Ratna, dan ayahnya, Pak Burhan. Bu Ratna adalah wanita yang sangat dominan. Sejak awal pernikahan, ia tidak pernah benar-benar menyukai Alia. Baginya, menantu ideal adalah seseorang yang berasal dari keluarga terpandang dan memiliki karir yang membanggakan. Alia, dengan latar belakang sederhana dan pilihannya untuk menjadi ibu rumah tangga, dianggapnya sebagai sosok yang tidak cukup baik untuk Reza. Sementara itu, Pak Burhan adalah pria yang lebih pendiam, tetapi sikapnya tak kalah menyakitkan. Ia selalu membanggakan Reza, menjadikannya sebagai anak emas yang tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Setiap keputusan yang diambil Reza selalu didukung, tanpa mempertimbangkan perasaan Alia. Seiring waktu, hubungan Alia dengan kedua mertuanya semakin terasa seperti duri dalam daging. Walau bagaimanapun, ia tetap berusaha menjadi menantu yang baik, berharap suatu saat mereka bisa menerimanya dengan lapang dada. Reza sendiri adalah pria yang penuh ambisi. Ia memiliki impian besar dalam karirnya, dan terkadang, dalam usahanya mengejar kesuksesan, ia lupa untuk memperhatikan keluarganya. Alia mengerti, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, selama Reza tetap mencintainya dan setia, ia tidak akan mempermasalahkan banyak hal. Namun, kebersamaan mereka mulai berkurang. Jika dulu Reza selalu menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, kini ia lebih sering pulang larut malam, bahkan di akhir pekan. Alia masih berusaha berpikir positif. Ia menganggap ini hanya fase dalam rumah tangga mereka, sesuatu yang bisa diatasi jika mereka berbicara dari hati ke hati. Sayangnya, satu hal yang tidak ia sadari adalah bahwa cinta yang ia jaga dengan tulus bisa saja berubah ketika orang lain mulai ikut campur dalam hubungan mereka. Di tengah berbagai masalah yang perlahan muncul, ada satu hal yang membuat Alia tetap bertahan: Naila. Naila adalah gadis kecil berusia 5 tahun yang ceria dan penuh kasih. Matanya yang bulat dan senyumnya yang polos adalah sumber kebahagiaan terbesar bagi Alia. Sejak lahir, Naila menjadi alasan utama Alia untuk tetap kuat, bahkan ketika situasi tidak berpihak padanya. Bagi Alia, melihat Naila tumbuh dengan bahagia adalah hal yang paling penting. Ia ingin putrinya merasakan kasih sayang tanpa batas, sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya ia dapatkan dari mertuanya. Tetapi, ia tahu bahwa menjaga kebahagiaan Naila tidak akan mudah, terutama jika pernikahannya mulai goyah. Pagi itu, setelah menyiapkan sarapan untuk Naila dan mengantarnya ke sekolah, Alia duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Semilir angin dari jendela membuatnya merasa nyaman.
Sejenak, ia melupakan kekhawatiran yang selama ini mengganggu pikirannya. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Tak lama kemudian, suara deru mobil terdengar dari halaman depan. Alia bangkit dan mengintip dari balik gorden. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya, dan dari dalamnya, Bu Ratna serta Pak Burhan turun dengan ekspresi serius. Jantung Alia berdebar. Kedatangan mereka jarang membawa kabar baik. Dengan cepat, ia merapikan rumah dan menyambut mereka dengan senyum sopan. "Mama, Papa, silakan masuk," ucapnya dengan ramah. Bu Ratna melangkah masuk dengan angkuh, sementara Pak Burhan hanya mengangguk kecil. Begitu mereka duduk di sofa, suasana langsung terasa tegang. Alia berusaha tetap tenang. Ia tahu, ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan ia tidak salah. Hari itu, dengan suara yang dingin, Bu Ratna mengucapkan sesuatu yang membuat dunia Alia mulai retak sedikit demi sedikit. "Alia, Mama harap kamu bisa lebih mengerti posisi kamu di keluarga ini. Reza itu bukan laki-laki biasa. Kamu harus sadar diri dan tahu batasmu sebagai istri." Alia menelan ludah. Ada sesuatu dalam nada suara Bu Ratna yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Tahu batas?" tanyanya hati-hati. Bu Ratna tersenyum sinis. "Jangan menuntut terlalu banyak dari Reza. Dia sudah cukup baik mau menikahi kamu. Kalau bukan karena dia, hidupmu mungkin tidak akan seperti sekarang." Alia terdiam. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Alia duduk di ruang tamu, meremas jemari tangannya di pangkuannya. Kata-kata Bu Ratna masih bergaung di telinganya, menciptakan getaran tidak nyaman di dadanya. Kalau bukan karena Reza, hidupmu mungkin tidak akan seperti sekarang. Seakan pernikahannya hanyalah sebuah belas kasihan dari suaminya. Seakan ia tidak punya nilai tanpa Reza. Bu Ratna masih duduk dengan angkuhnya di sofa, sementara Pak Burhan membuka ponselnya, sama sekali tidak peduli dengan perasaan Alia. "Ma, maksud Mama apa?" tanya Alia, berusaha tetap tenang. Bu Ratna menatapnya tajam. "Maksud Mama jelas, Alia. Jangan menuntut apapun dari Reza. Dia itu bekerja keras untuk keluarganya. Kalau dia sibuk, kalau dia jarang di rumah, ya kamu harus terima. Jangan malah mengeluh atau mengganggu dia dengan hal-hal tidak penting." Alia menahan napas. Matanya menatap lurus ke arah Bu Ratna, mencoba mencari alasan di balik kata-kata wanita itu. Selama ini, Alia memang tidak pernah mengeluh secara langsung kepada Reza. Ya, ia merasa suaminya semakin jauh. Ya, ia merasa ada yang berubah. Tapi ia tidak pernah membebani Reza dengan keluh kesah. Ia selalu mencoba memahami. Namun, jika mertua sudah ikut campur dalam hal ini, itu berarti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesibukan Reza. Bu Ratna menyilangkan tangannya di dada. "Mama cuma bilang ini demi kebaikan kamu. Jangan sampai Reza bosan dan mencari kebahagiaan di tempat lain." Dada Alia berdenyut. Kata-kata itu terasa seperti duri yang menusuk langsung ke jantungnya. "Bosan?" ulang Alia dengan suara lebih pelan. Pak Burhan akhirnya bersuara. "Kami sudah melihat banyak pernikahan hancur karena istri tidak tahu diri. Jangan sampai kamu salah langkah, Alia." Alia menegakkan punggungnya. "Saya selalu berusaha jadi istri yang baik, Pak. Saya tidak pernah menyulitkan Reza. Saya mengurus rumah, mengurus Naila, dan tidak pernah menuntut macam-macam." "Bagus kalau begitu," kata Bu Ratna. "Jadi, tetaplah seperti itu. Jangan banyak menuntut." Alia menggigit bibirnya, menahan dorongan untuk membalas. Ia tahu, berdebat dengan mertuanya tidak akan ada gunanya. Setelah beberapa saat, Bu Ratna dan Pak Burhan akhirnya pergi, meninggalkan Alia dengan hati yang penuh tanda tanya. Apa maksud mereka sebenarnya?
Hari-hari berikutnya, Alia semakin memperhatikan perubahan pada Reza. Dulu, suaminya selalu pulang paling lambat jam 8 malam. Tetapi kini lewat tengah malam pun ia belum ada di rumah. Meeting, katanya setiap kali Alia bertanya. Alia percaya. Setidaknya, ia berusaha percaya. Namun, ada hal lain yang membuatnya semakin curiga. Dulu, Reza selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan Naila, membacakan dongeng sebelum tidur, atau sekadar bercanda bersama mereka. Sekarang, setiap pulang, ia langsung masuk ke kamar, mengabaikan anaknya yang sudah menunggunya dengan penuh harap. Suatu malam, ketika Reza akhirnya pulang sekitar jam 1 dini hari, Alia mencoba berbicara. "Reza." Ia duduk di tepi tempat tidur, melihat suaminya melepas jam tangannya dengan wajah lelah. "Aku ingin bicara sebentar." Reza menghela napas panjang. "Nanti saja, Alia. Aku capek." Hati Alia mencelos. "Ini penting," ucapnya, tetap berusaha terdengar lembut. "Aku cuma ingin tahu, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini." Reza menatapnya dengan mata lelah. "Aku hanya sibuk, Alia. Pekerjaan makin berat." Alia mengangguk pelan. "Aku mengerti. Tapi, kalau ada yang bisa aku bantu, aku selalu ada untukmu." Reza tidak menjawab. Ia hanya berbaring di tempat tidur, memejamkan mata. Alia menghela napas. Malam itu, ia tidur dengan hati yang penuh kegelisahan. Beberapa minggu berlalu, dan ketidaknyamanan Alia semakin menjadi. Suatu sore, ketika ia sedang membereskan pakaian di lemari, ponsel Reza bergetar di atas meja. Tanpa niat mengintip, Alia melirik sekilas. Sebuah nama muncul di layar. "Rita." Pesan itu muncul sebentar sebelum layar kembali mati. Alia mengerutkan kening. Ia tidak mengenal nama itu. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin ini hanya rekan kerja. Namun, malamnya, saat ia hendak meletakkan handuk bersih di kamar mandi, ia melihat Reza berdiri di balkon, berbicara dengan suara pelan di ponselnya. "Aku juga rindu." Langkah Alia terhenti. Jantungnya berdetak cepat. Suaminya baru saja berkata bahwa ia merindukan seseorang. Alia tidak langsung bereaksi. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan kata-kata itu tenggelam dalam pikirannya. Ketika Reza akhirnya masuk kembali ke kamar, Alia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan tanda tanya yang semakin sulit diabaikan. Siapa Rita? Dan apakah ini ada hubungannya dengan kata-kata Bu Ratna tempo hari? Hari-hari berikutnya, perubahan Reza semakin jelas. Ia mulai lebih sering menjaga ponselnya, tidak lagi meninggalkannya di sembarang tempat seperti dulu. Ia sering keluar tanpa memberitahu Alia akan kemana. Dan yang lebih menyakitkan, ia semakin jauh dari Naila. Suatu malam, ketika Naila meminta ayahnya untuk membacakan cerita sebelum tidur, Reza hanya menepuk kepalanya pelan. "Besok saja ya, sayang. Ayah capek." Naila menunduk kecewa. Alia tidak tahan lagi. Setelah Naila tertidur, ia duduk di ruang tamu, menunggu Reza pulang. Waktu menunjukkan pukul 11 malam ketika akhirnya pintu terbuka. Reza melangkah masuk, terlihat sedikit kaget melihat Alia masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Alia menggeleng. "Kita perlu bicara, Reza." Reza menghela napas, meletakkan tas kerjanya di sofa. "Sekarang? Aku capek, Alia. Tolong, ini penting." Reza menatapnya sejenak, lalu duduk di sofa. "Baiklah, ada apa?" Alia menelan ludah. "Siapa Rita?" Wajah Reza langsung berubah. "Apa maksudmu?" "Aku melihat namanya di ponselmu beberapa waktu lalu."
Dan aku mendengar percakapanmu di balkon. Reza terdiam. Alia menggigit bibirnya, menunggu jawaban. Namun, yang ia dapatkan hanyalah keheningan yang menyiksa. Detik demi detik berlalu, dan Reza tidak berkata apa-apa. Itu lebih dari cukup untuk Alia. Karena dalam diamnya, ia menemukan jawaban yang selama ini ia takuti. Malam itu terasa begitu panjang bagi Alia. Setelah percakapan singkatnya dengan Reza, atau lebih tepatnya keheningan yang Reza tunjukkan, Alia merasa seluruh dunianya mulai goyah. Ia tidak butuh pengakuan langsung untuk tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Duduk di sofa dengan tangan yang saling menggenggam erat, pikirannya berputar tanpa henti. Sejak kapan? Sejauh apa? Apakah aku masih bisa menyelamatkan pernikahan ini? Namun, yang paling menyakitkan dari semua itu adalah kenyataan bahwa Reza bahkan tidak mencoba berbohong atau memberi penjelasan. Diamnya adalah bentuk pengakuan yang paling kejam. Alia menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan berpendar redup, menyisakan bayangan samar di dinding ruang tamu. Suasana rumah yang dulu terasa hangat kini terasa asing. Ia menarik napas panjang. Besok, ia harus mencari jawaban. Keesokan harinya, Alia mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk Naila, memastikan putrinya siap ke sekolah, lalu mengantar anak itu ke gerbang dengan senyum yang dipaksakan. Setelah itu, tanpa ragu, ia menuju kantor Reza. Biasanya, ia tidak pernah datang ke sana tanpa memberitahu sebelumnya. Tapi hari ini berbeda. Ia ingin melihat sendiri seperti apa keseharian suaminya. Ia ingin tahu, apakah benar ada meeting yang selalu dikatakan Reza setiap kali ia pulang larut malam. Begitu tiba di gedung perkantoran tempat Reza bekerja, Alia menarik napas dalam sebelum melangkah masuk. Ia berjalan ke meja resepsionis dan menyebutkan namanya. "Saya istri Pak Reza," katanya. "Saya ingin menemuinya sebentar." Resepsionis menatapnya ragu. "Pak Reza sedang tidak ada di kantor, Bu." Jantung Alia berdetak lebih cepat. "Tidak ada." Perempuan itu mengangguk. "Beliau cuti hari ini." Dada Alia langsung terasa sesak. "Cuti?" Ulangnya, memastikan ia tidak salah dengar. "Iya, Bu. Sejak pagi tadi." Alia menggigit bibirnya. Tiba-tiba, semua kepingan teka-teki di kepalanya mulai tersusun. Reza tidak di kantor. Hari ini ia cuti. Dan Alia sama sekali tidak tahu. Tangannya mencengkeram tali tasnya erat. "Terima kasih," katanya cepat sebelum berbalik. Langkahnya terasa berat saat keluar dari gedung itu. Ia menekan nomor Reza di ponselnya. Nada sambung terdengar, tapi tak ada jawaban. 2 kali, 3 kali. Alia berhenti di dekat mobilnya, mencoba meredakan debaran di dadanya. Kemana suaminya pergi? Dan dengan siapa? Dengan perasaan yang masih kacau, Alia memutuskan untuk menghubungi sahabatnya, Dinda. Dinda adalah satu-satunya orang yang tahu betapa Alia mulai merasa ada yang berubah dalam pernikahannya. Saat telepon tersambung, suara Dinda langsung terdengar khawatir. "Alia? Ada apa?" "Aku butuh bantuanmu," kata Alia pelan. "Bisa kita bertemu sekarang?" Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe tak jauh dari kantor Reza. Saat Alia tiba, Dinda sudah menunggunya dengan wajah penuh tanya. "Apa yang terjadi?" tanyanya begitu Alia duduk. Alia menatap temannya dengan mata yang mulai memanas. "Reza cuti hari ini. Dan aku tidak tahu sama sekali." Dinda terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kamu mau cari tahu?" Alia menelan ludah. "Ya." Dinda mengangguk. "Kalau begitu, kita cari tahu sekarang." Mereka masuk ke dalam mobil Dinda, lalu mulai mencoba menelusuri kemungkinan tempat di mana Reza berada.
Alia tidak tahu apakah ini tindakan yang benar atau tidak. Tapi ia butuh kepastian. Dan ia tidak perlu waktu lama untuk menemukannya. Setelah hampir 1 jam berkeliling, Alia melihat sesuatu yang membuat dadanya serasa diremas. Di sebuah restoran mewah, ia melihat Reza bersama seorang wanita. Wanita itu berambut panjang, mengenakan gaun elegan berwarna krem. Ia tertawa, sementara Reza menatapnya dengan pandangan yang tidak pernah lagi diberikan pada Alia. Alia terdiam. Jantungnya berdetak kencang, tetapi tubuhnya terasa beku. Dinda, yang melihat kejadian itu, menggenggam tangan Alia. Alia. Namun, Alia hanya bisa menatap ke depan, melihat kenyataan yang selama ini ia coba abaikan. Reza tidak hanya berubah, dia telah mengkhianatinya. Alia tidak tahu dari mana kekuatannya datang, tapi ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Dinda mencoba menahannya, tapi Alia sudah terlalu jauh. Dengan langkah mantap, ia memasuki restoran. Reza sedang menuangkan minuman ke gelas wanita itu ketika ia melihat Alia. Wajahnya langsung memucat. Alia? Wanita di hadapannya menoleh dengan kening berkerut. Alia menatap mereka berdua. Matanya bertemu dengan mata suaminya, lalu beralih pada wanita di sebelahnya. Rita. Nama yang muncul di ponsel Reza. Kini, semuanya menjadi jelas. Alia menarik napas dalam. Dengan suara yang tenang tapi tajam, ia berkata, "Jadi, ini alasanmu selalu pulang larut malam." Restoran yang awalnya ramai mendadak terasa sunyi bagi mereka bertiga. Reza membuka mulut, tapi tak satu kata pun keluar. Rita hanya menatap Alia dengan ekspresi tak bersalah. Alia menelan ludah. Ia tidak ingin membuat keributan di sini. Tapi ada satu hal yang harus ia lakukan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melepas cincin pernikahannya. Lalu meletakkannya di atas meja, tepat di depan Reza. Saat suaminya menatap cincin itu dengan mata lebar, Alia berkata dengan suara bergetar, "Mulai hari ini, aku membebaskanmu, Reza." Lalu, dengan langkah tegap, ia berbalik dan meninggalkan restoran itu. Di luar, Dinda sudah menunggunya. Saat Alia keluar dengan wajah tanpa ekspresi, Dinda hanya merangkulnya tanpa berkata apa-apa. Karena ia tahu, di dalam hati Alia, ribuan luka baru saja terbuka. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak berusaha menutupinya. Ia membiarkan air matanya jatuh. Karena inilah saatnya ia melepaskan. Alia duduk di ruang tamu rumahnya, menatap kosong ke arah jam dinding yang jarumnya terasa berjalan lambat. Di tangannya, segelas teh yang sudah lama dingin, tak tersentuh sejak pertama kali ia menuangkannya. Hari ini, ia membuat keputusan besar. Hari ini, ia akan menunjukkan kepada kedua orang tua Reza, Pak Burhan dan Bu Ratna, kenyataan yang selama ini mereka tutup mata darinya. Sejak awal pernikahan, Alia tahu bahwa mertuanya selalu memihak Reza. Tidak peduli apa yang terjadi, bagaimanapun Reza bersikap, mereka akan selalu membelanya. Bahkan ketika Alia mulai merasakan perubahan dalam rumah tangganya, ketika ia menangis diam-diam di malam hari, ketika ia lelah berjuang sendirian, mertuanya tetap menganggap Reza sebagai pria yang sempurna. Namun, kali ini berbeda. Ia sudah punya bukti. Ia sudah melihatnya sendiri. Dan malam ini, ia akan membuat mereka menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka. Reza mungkin berpikir ia bisa menyembunyikan semuanya. Mungkin ia mengira Alia sudah menyerah setelah pertemuan di restoran itu. Tapi yang tidak ia sadari adalah, Alia masih memiliki harga diri. Dan ia tahu bagaimana caranya membalas seseorang yang mengkhianati kepercayaannya. Alia mendapat informasi bahwa malam ini, Reza akan merayakan ulang tahun Rita, wanita yang selama ini ia sembunyikan, di sebuah restoran mewah. Alia tidak tahu apakah perayaan itu dilakukan secara pribadi atau besar-besaran, tapi satu hal yang pasti,
Reza berada di sana. Dan ia tidak sendiri. Alia meraih ponselnya, menghubungi Pak Burhan dan Bu Ratna. Tanpa banyak basa-basi, ia berkata, "Ayah, Ibu, aku ingin mengajak kalian makan malam. Ada sesuatu yang perlu kalian lihat." Tak ada kecurigaan di suara mereka. Bahkan Bu Ratna terdengar antusias, mungkin mengira Alia ingin berbaikan dengan Reza. Sungguh ironis. Malam itu, Alia mengenakan pakaian terbaiknya. Bukan untuk Reza. Bukan untuk merebut perhatiannya kembali. Tapi untuk menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang bisa diinjak-injak begitu saja. Ia menjemput Pak Burhan dan Bu Ratna di rumah mereka, lalu membawa mereka ke restoran tempat Reza mengadakan perayaan. Begitu mereka masuk, Alia segera melihatnya. Di salah satu sudut ruangan, sebuah meja panjang dikelilingi oleh beberapa orang. Lilin-lilin kecil menyala di atas kue ulang tahun, dan di tengah-tengahnya duduklah Rita, dengan senyum cerah yang membuat Alia mual. Dan di sebelahnya, Reza. Memandangnya dengan tatapan yang sama seperti dulu ia menatap Alia. Senyum yang dulu menjadi milik Alia. Tangan Alia mengepal di samping tubuhnya, tapi ia tetap melangkah maju dengan kepala tegak. Pak Burhan dan Bu Ratna yang berjalan di belakangnya awalnya tak menyadari apa yang terjadi. Namun, begitu mata mereka menangkap sosok Reza yang tengah tersenyum pada wanita lain, langkah mereka terhenti. Bu Ratna langsung memucat, "Reza?" Suara itu cukup untuk membuat Reza menoleh. Ia membeku di tempatnya. Rita, yang awalnya masih tertawa bersama teman-temannya, kini menatap penuh tanya. Semua orang di meja itu mulai menyadari kehadiran Alia, serta kedua mertuanya yang kini berdiri dengan ekspresi kaget dan marah. Alia tidak ingin membuang waktu. Dengan suara yang tenang tapi berisi kemarahan yang ditahan, ia berkata, "Selamat ulang tahun, Rita." Rita menelan ludah. Reza akhirnya berdiri, ekspresi wajahnya berubah. "Alia, apa yang kau lakukan di sini?" Alia tersenyum dingin. "Aku hanya ingin memastikan ayah dan ibu bisa menyaksikan ini. Aku ingin mereka melihat sendiri apa yang sudah kau lakukan selama ini." Pak Burhan menatap putranya dengan sorot tajam. "Reza, apa-apaan ini?" Reza mencoba mengendalikan situasi. "Ayah, Ibu, ini hanya perayaan biasa. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan." Alia tertawa kecil, tapi tak ada kebahagiaan di dalamnya. "Hanya perayaan biasa?" tanyanya sinis. Menemani seorang janda muda di hari ulang tahunnya, memberikan perhatian lebih padanya, menghabiskan waktu bersamanya lebih dari dengan istrimu, itu kau sebut perayaan biasa? Restoran yang awalnya penuh dengan suara obrolan kini menjadi lebih hening. Beberapa orang mulai memperhatikan drama yang terjadi di meja itu. Pak Burhan, yang selama ini selalu membela Reza, akhirnya menunjukkan kekecewaannya. "Reza, kau sadar apa yang kau lakukan?" Bu Ratna bahkan lebih emosional. "Kami selalu membanggakanmu. Kami percaya kau adalah suami yang baik, ayah yang bertanggung jawab. Tapi sekarang..." Matanya mulai berkaca-kaca. Reza mencoba meraih tangan ibunya. "Bu, dengarkan aku dulu." Namun, Bu Ratna menepis tangannya dengan kasar. Sementara itu, Alia menatap suaminya dengan penuh kekecewaan. "Aku sudah lelah, Reza," katanya lirih. "Aku sudah mencoba bertahan. Aku sudah berusaha memahami. Tapi kau bahkan tidak peduli." Reza tidak bisa berkata apa-apa. Dan itulah saat Alia menyadari sesuatu. Ia tidak lagi merasakan kesedihan. Ia tidak lagi merasa kehilangan. Yang ia rasakan sekarang hanyalah kelegaan. Karena ia akhirnya tahu bahwa tidak ada yang bisa ia perjuangkan di sini lagi. Ia sudah selesai. Dan kali ini, ia tidak akan menoleh ke belakang. Alia menatap Pak Burhan dan Bu Ratna, lalu berkata,
Aku sudah cukup bersabar. Sekarang, terserah kalian. Mau tetap membela Reza atau akhirnya melihatnya sebagai pria yang sebenarnya. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan melangkah pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih dirinya sendiri. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Alia melangkah keluar dari restoran dengan dada bergemuruh. Malam yang ia rencanakan berjalan sempurna. Lebih sempurna dari yang ia bayangkan. Ia telah menyeret Reza keluar dari bayang-bayang perlindungan orang tuanya. Ia telah menunjukkan wajah asli suaminya di depan mereka. Namun, saat ia mencapai tempat parkir, langkahnya melambat. Ada sesuatu yang berat di dadanya. Bukan keraguan, bukan kesedihan, tapi kemarahan yang masih membara. Ia mengira setelah ini ia akan merasa lega sepenuhnya. Namun ternyata, ada satu hal lagi yang ingin ia lakukan. Ia ingin menatap mata Reza sekali lagi. Dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah kembali. Di dalam restoran, keadaan semakin panas. Pak Burhan masih berusaha mencerna kenyataan. Sementara Bu Ratna duduk dengan ekspresi kosong. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Seakan dunianya baru saja runtuh. Reza sendiri masih berdiri di tempatnya. Wajahnya menegang saat ia menatap orang tuanya. Reza. Suara Pak Burhan berat. Aku ingin penjelasan. Reza menghela napas, berusaha mengendalikan diri. Ayah, seperti yang kubilang tadi, ini hanya perayaan ulang tahun. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada yang lebih. Suara Bu Ratna pecah. Kau duduk di sebelahnya seperti seorang suami di samping istrinya. Kau tersenyum padanya seperti tidak memiliki keluarga di rumah. Rita, yang sejak tadi diam, kini mulai merasa tersudut. Ia menoleh pada Reza, matanya menyiratkan ketakutan. Reza, aku rasa sebaiknya kau bicara dengan mereka di tempat lain, bisiknya. Tapi sebelum Reza sempat bergerak, suara lain memotong. Alia. Ia kembali. Semua mata langsung tertuju padanya. Langkahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia melangkah mendekat, tidak lagi sebagai istri yang mengiba, tapi sebagai seorang wanita yang sudah menentukan keputusannya. Kau ingin penjelasan, Pak Burhan? Alia berbicara dengan nada dingin. Biar aku yang jelaskan. Ruang restoran terasa semakin sesak. Orang-orang mulai berbisik, menyaksikan pertunjukan nyata yang lebih dramatis daripada acara televisi manapun. Alia mendekat ke arah Reza, hingga jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah. Kau bilang ini hanya perayaan biasa? Ia tertawa pendek, penuh ironi. Kalau begitu, aku ingin bertanya, sejak kapan kau lebih memilih menemani Rita daripada pulang ke rumah? Sejak kapan kau mulai berbohong tentang lembur, padahal kau berada di tempat ini bersamanya? Rita tampak semakin gelisah. Alia, kau salah paham. Salah paham. Alia mengangkat alisnya. Baik, kalau aku salah paham, silakan jawab pertanyaanku. Rita, hubungan macam apa yang kau miliki dengan suamiku? Rita terdiam. Matanya melirik ke arah Reza, seolah meminta perlindungan. Namun kali ini, Reza tidak bisa lagi bersembunyi. Alia, sudah cukup. Reza akhirnya berteriak. Rahangnya mengatup keras, menunjukkan bahwa ia mulai kehilangan kesabaran. Tidak, Reza. Alia balas menatapnya. Ini belum cukup. Aku ingin mendengar jawaban langsung darimu. Aku ingin tahu apa yang akan kau katakan di depan ayah dan ibumu. Pak Burhan dan Bu Ratna masih terdiam, tapi ketegangan di wajah mereka semakin jelas. Reza mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menatap Alia dengan sorot mata yang entah marah atau putus asa. Ya, aku memang dekat dengan Rita. Akhirnya ia mengaku. Tapi itu bukan urusanmu lagi. Alia, kau tidak perlu ikut campur.
Alia tersenyum tipis. Aku tidak perlu ikut campur. Suaranya rendah, tapi syarat dengan luka yang tertahan. Lalu ia mengangguk, seolah baru saja mendapat pencerahan. Baiklah, katanya. Kalau begitu, aku akan berhenti ikut campur dalam hidupmu. Matanya menatap Reza dengan dingin. Aku akan meninggalkanmu, Reza. Dan seketika, ruangan menjadi hening. Pak Burhan menatap Alia dengan mata membesar. Bu Ratna menggelengkan kepala, seolah menolak kenyataan yang baru saja didengarnya. Sementara Reza, pria itu justru menatap Alia dengan sorot mata penuh keterkejutan. Kau bercanda, kan? Katanya, suaranya melemah. Alia menggeleng. Tidak, aku sudah lelah, Reza. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku mencintaimu, dulu. Aku bertahan, dulu. Tapi kini aku sadar, aku tidak bisa terus hidup dalam pernikahan yang hanya ku berjuangkan sendirian. Seketika, Bu Ratna berdiri. Ia meraih tangan Alia dengan erat, wajahnya penuh ketakutan. Alia, kau tidak boleh mengambil keputusan gegabah, katanya. Reza suamimu. Rumah tangga itu pasti ada cobaannya. Alia menatapnya dalam. Tapi rumah tangga juga harus diperjuangkan oleh dua orang, Bu. Bukan hanya aku seorang. Bu Ratna membuka mulutnya, hendak mengatakan sesuatu. Tapi kali ini Pak Burhan menepuk bahunya. Sudah, Ratna. Suara pria tua itu berat. Kita tidak bisa memaksanya. Bu Ratna menoleh, matanya berkaca-kaca. Alia tersenyum tipis, tapi senyum itu bukan senyum bahagia. Ia menarik tangannya dari genggaman Bu Ratna, lalu menatap Reza sekali lagi. Kau bisa melanjutkan pestamu, Reza. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Lalu ia berbalik, melangkah pergi. Dan kali ini, ia tidak akan kembali. Keputusan Alia telah dibuat. Ia memilih meninggalkan Reza, memilih dirinya sendiri setelah bertahun-tahun bertahan dalam pernikahan yang tidak lagi layak diperjuangkan. Tapi perjalanan belum selesai. Bab selanjutnya akan membawa Alia ke fase baru dalam hidupnya. Fase di mana ia harus menghadapi kenyataan pahit perpisahan, menghadapi perlawanan dari Reza yang tidak terima kehilangan kendali atasnya. Karena Reza bukan pria yang akan membiarkan segalanya berakhir begitu saja. Konflik akan semakin panas. Dan ini baru permulaan. Langkah Alia terasa ringan saat meninggalkan restoran. Namun, di balik ketenangan luar yang ia tunjukkan, dadanya masih bergemuruh. Bukan karena keraguan, tapi karena luka yang telah terlalu lama ia pendam. Malam itu menjadi saksi keputusannya. Ia telah memilih jalannya sendiri. Tapi satu hal yang tidak Alia sadari, Reza bukan pria yang mudah menerima kenyataan. Alia masuk ke dalam mobilnya dan menyalakan mesin. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam kemudi. Hawa dingin AC tidak mampu meredakan kehangatan emosinya yang masih membara. Ia melihat bayangannya di kaca spion. Wanita di sana tampak berbeda dari dirinya yang dulu. Wanita itu tidak lagi lemah, tidak lagi bertahan hanya demi mempertahankan nama pernikahan. Dengan tarikan napas panjang, Alia memutuskan untuk pulang. Namun, baru beberapa meter dari restoran, sebuah mobil melaju cepat di belakangnya, lalu membunyikan klakson panjang. Alia menoleh melalui kaca spion, mobil Reza. Ia mendesah, Reza. Gumamnya, tak terkejut sama sekali. Alih-alih menambah kecepatan, Alia tetap melaju dengan tenang. Namun, Reza tampaknya tidak sabar. Mobilnya melaju mendekat, seolah memaksa Alia untuk berhenti. Dan akhirnya, di sebuah persimpangan yang sepi, Alia menyerah. Ia menepi dan mematikan mesin. Tak butuh waktu lama, Reza keluar dari mobilnya dengan langkah terburu-buru. Ketika ia sampai di sisi mobil Alia, tangannya mengetuk kaca jendela dengan keras.
Alia menurunkan kaca jendela dengan ekspresi datar. Apalagi? Tanyanya dingin. Masuk ke mobilku, kata Reza. Suaranya terdengar penuh perintah. Alia tersenyum sinis. Untuk apa? Aku ingin bicara, katanya, nada suaranya menekan. Kita sudah bicara tadi, di depan orang tuamu, di depan Rita, jawab Alia tanpa ragu. Dan aku rasa tidak ada lagi yang perlu kita bahas. Reza meremas rambutnya frustasi. Kau tidak bisa seenaknya pergi seperti ini, Alia. Alia menatapnya tajam. Kenapa tidak? Kita bisa bicara baik-baik. Kau terlalu emosional saat itu. Jangan mengambil keputusan gegabah. Alia tertawa sinis. Lucu sekali. Kau pikir aku mengambil keputusan ini karena emosi sesaat? Ia menggeleng. Reza, ini bukan pertama kalinya kau menyakitiku. Ini bukan pertama kalinya kau mengkhianati kepercayaanku. Aku hanya terlambat menyadari bahwa aku tidak perlu terus bertahan dalam hubungan yang tidak lagi memberiku kebahagiaan. Alia, aku bisa berubah. Tidak, Reza. Kau tidak akan berubah, jawabnya tanpa ragu. Kau hanya takut kehilangan kenyamanan. Kau tidak takut kehilangan aku. Kau hanya takut kehilangan seseorang yang selalu mengurus rumahmu, yang selalu membelamu di depan orang tuamu, yang selalu menjadi istri yang menurut. Mata Reza memerah, rahangnya menegang. Alia, dengarkan aku dulu. Sudah cukup. Alia menatapnya dalam. Kau bilang aku tidak boleh pergi? Kau salah, Reza. Aku bisa, dan aku akan pergi. Tanpa menunggu jawaban, Alia menaikkan kaca jendela dan menyalakan mesin mobilnya kembali. Reza sempat memukul kap mobil dengan frustrasi, tapi Alia tak peduli. Ia meninggalkan pria itu di tengah malam, dengan tatapan tak percaya dan keputusasaan yang mulai muncul di wajahnya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Alia akhirnya tiba di rumah. Namun, rumah itu kini terasa berbeda. Biasanya, ia akan pulang dengan perasaan lelah namun tetap berharap bahwa mungkin besok akan lebih baik. Tapi kali ini, ia tahu bahwa tidak ada lagi harapan untuk besok bersama Reza. Ia masuk dan langsung menuju kamar. Saat ia duduk di tepi tempat tidur, matanya menatap gaun yang masih ia kenakan. Gaun yang seharusnya ia pakai untuk merayakan sesuatu yang indah, bukan untuk menyaksikan kehancuran rumah tangganya. Pelan-pelan, ia melepaskan perhiasan di tubuhnya. Anting, kalung, dan cincin pernikahan. Cincin itu ia letakkan di meja rias. Menatapnya lama. Satu lingkaran kecil yang dulu ia yakini akan menjadi lambang kebahagiaannya. Kini, hanya sebuah benda mati tanpa arti. Air mata sempat menggenang di matanya, tapi ia menahannya. Tidak. Ia sudah cukup menangis. Sekarang, saatnya memulai sesuatu yang baru. Di tempat lain, Reza duduk di dalam mobilnya, menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Alia benar-benar meninggalkannya. Ia mencoba menghubunginya, tapi panggilannya hanya berakhir di nada tunggu. Alia telah memblokirnya. Rahangnya menegang. Ini tidak boleh terjadi. Ia tidak bisa kehilangan Alia. Bukan karena cinta, tapi karena egonya tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya memilih untuk pergi. Ia harus melakukan sesuatu. Dan ia tahu, ada satu orang yang bisa membantunya, Bu Ratna. Dengan segera, Reza menyalakan mobil dan melaju menuju rumah orang tuanya. Ia tidak akan membiarkan Alia pergi begitu saja. Keputusan Alia telah diambil, tapi perjalanannya masih panjang. Reza tidak akan menyerah begitu saja. Dengan bantuan ibunya, ia akan mencoba segala cara untuk membuat Alia kembali. Namun, Alia bukan lagi wanita yang bisa dengan mudah dipermainkan. Apakah ia akan bertahan dari tekanan yang akan datang? Ataukah Reza akan menemukan cara untuk membuatnya goyah?
Malam itu terasa panjang bagi Alia. Meski telah berusaha menenangkan diri, pikirannya masih berputar pada percakapan terakhirnya dengan Reza. Ia tahu ini belum berakhir. Ia tahu Reza bukan tipe pria yang akan menerima kekalahan begitu saja. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Keesokan paginya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Ia melangkah ke kamar putrinya, Naila, yang masih tertidur pulas. Wajah polos gadis kecil itu begitu damai, seolah tak menyadari badai besar yang sedang melanda rumah tangga orang tuanya. Alia mengusap lembut rambut Naila. "Sayang, bangun. Sudah pagi," bisiknya. Naila mengerjap-ngerjapkan matanya sebelum tersenyum kecil. "Mama." Alia tersenyum. "Ayo, kita sarapan." Setelah membantu Naila bersiap, mereka turun ke ruang makan. Namun, sebelum Alia sempat menyuapkan makanan ke mulutnya, suara bel pintu berbunyi nyaring. Alia menghela napas panjang. Ia tahu siapa yang datang. Dengan langkah tenang, ia menuju pintu dan membukanya. Tepat seperti dugaannya, Bu Ratna berdiri di sana dengan wajah tegang. Sementara di belakangnya, Pak Burhan dan Reza menatap Alia dengan ekspresi dingin. Alia tak terkejut. "Ada perlu apa datang ke sini pagi-pagi?" tanyanya tanpa basa-basi. Bu Ratna mendengus. "Jangan pura-pura tidak tahu, Alia. Kami datang untuk membahas tindakan tidak masuk akal yang kau lakukan kemarin." Alia menyilangkan tangan di dada. "Tindakan tidak masuk akal?" Reza melangkah maju. "Alia, tolong jangan buat ini semakin sulit. Kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik-baik." Alia tertawa kecil. "Selesaikan dengan baik-baik? Seperti yang kau lakukan saat merayakan ulang tahun Rita? Seperti yang kau lakukan saat membohongiku berkali-kali?" Pak Burhan, yang sedari tadi diam, akhirnya buka suara. "Alia, pernikahan bukan sesuatu yang bisa kau buang begitu saja. Kalian punya anak. Apa kau sudah memikirkan Naila?" Mata Alia berkedip. "Tentu saja aku memikirkan Naila." Bu Ratna menyeringai. "Lalu kenapa kau bersikeras ingin menghancurkan keluarga ini?" Alia mendekat dan menatap langsung ke mata ibu mertuanya. "Saya bukan orang yang menghancurkan keluarga ini, Bu. Putra ibu yang melakukannya." "Tidak semua kesalahan ada pada Reza," bentak Bu Ratna. "Kau sebagai istri harus bisa bersabar." Alia menarik napas panjang. Ia tak ingin bertengkar di depan rumahnya, terlebih lagi dengan Naila yang bisa saja mendengar. "Silakan masuk kalau ingin bicara," katanya akhirnya. Mereka bertiga melangkah masuk dengan ekspresi puas, mengira Alia akan menyerah begitu saja. Mereka salah. Setelah duduk di ruang tamu, Alia menatap mereka dengan ekspresi tenang. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya langsung. Reza menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Alia, aku tahu aku salah, tapi aku tidak ingin berpisah darimu." Alia tersenyum sinis. "Kau tidak ingin berpisah dariku? Atau kau tidak ingin kehilangan kenyamanan? Kau bicara apa? Kau pikir aku tidak tahu? Aku ini istrimu selama bertahun-tahun, Reza. Aku tahu bagaimana caramu berpikir. Kau tidak mencintaiku. Kau hanya tidak ingin kehilangan seseorang yang selalu ada untuk mengurusmu." Reza terdiam. Bu Ratna mengetuk meja dengan kasar. "Alia, dengarkan aku baik-baik. Kalau kau tetap keras kepala seperti ini, jangan harap kau bisa membawa Naila." Alia membeku. Matanya menatap Bu Ratna dengan tajam. "Apa maksud ibu?" Pak Burhan yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Kami bisa menuntut hak asuh Naila di pengadilan. Reza punya pekerjaan tetap, penghasilan yang stabil. Sementara kau..." Alia mengepalkan tangan. "Apa kalian pikir aku tidak bisa menghidupi anakku sendiri?
Bu Ratna mendengus. Kau hanya seorang wanita. Tanpa suami, kau tidak akan bisa melakukan apa-apa. Alia tertawa. Kali ini, tawanya benar-benar tulus. Kalian meremehkanku? Baiklah. Mari kita lihat siapa yang akan menang di sini. Tanpa mereka sadari, Naila sudah berdiri di dekat tangga, mendengar percakapan orang-orang dewasa itu. Hatinya yang kecil merasa ketakutan. Mama dan papa akan berpisah? Dan nenek ingin memisahkannya dari mama? Dengan langkah ragu, Naila berjalan mendekat. Mama. Alia menoleh dan melihat Naila berdiri di sana dengan mata berkaca-kaca. Hatinya mencelos. Alia segera bangkit dan mendekap putrinya erat. Sayang, jangan dengarkan mereka. Naila menangis. Mama, aku tidak mau jauh dari mama. Reza bangkit dari sofa. Naila, sini ke papa. Namun, Naila malah semakin mengeratkan pelukannya pada Alia. Tidak, aku tidak mau. Aku mau sama mama, isaknya. Bu Ratna dan Pak Burhan saling bertukar pandang. Ini tidak sesuai dengan rencana mereka. Alia mengusap punggung Naila dengan lembut, lalu menatap mereka dengan tatapan penuh kemenangan. Lihat sendiri, kan? Katanya. Naila tahu siapa yang benar-benar mencintainya. Reza membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Bu Ratna yang tak ingin kalah, mencoba menenangkan diri. Masih banyak hal yang harus dibicarakan. Kita belum selesai. Alia mengangkat dagu. Bicaralah dengan pengacara saya nanti. Mata Reza melebar. Pengacara. Alia tersenyum tipis. Aku akan mengajukan gugatan cerai secepatnya. Bu Ratna menahan napas. Alia, kau benar-benar. Saya tidak mau lagi mendengar alasan. Ibu, potong Alia tegas. Dan satu hal yang harus kalian ingat. Ia menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memisahkan aku dari putriku. Keputusan Alia semakin bulat. Namun, Reza dan keluarganya tidak akan tinggal diam. Dengan ancaman perebutan hak asuh Naila, Alia harus mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang lebih besar di pengadilan. Apakah ia mampu melawan tekanan dari keluarga Reza? Ataukah Reza akan menemukan cara untuk merebut Naila darinya? Alia duduk di bangku kayu taman sambil menggenggam tangan kecil Naila. Putrinya itu tampak tenang, tapi Alia tahu, di dalam hatinya, anak sekecil itu sedang berjuang memahami dunia orang dewasa yang semakin rumit. Sudah 2 bulan berlalu sejak Alia menggugat cerai Reza. Prosesnya berjalan lebih cepat dari yang ia kira, terutama karena Reza pada akhirnya tak bisa lagi menyangkal bahwa pernikahan mereka memang sudah mati sejak lama. Namun, ada satu hal yang masih belum selesai, hak asuh Naila. Reza, yang awalnya menganggap remeh gugatan cerai itu, kini tiba-tiba bersikeras ingin mendapatkan hak asuh putri mereka. Dan yang lebih menyakitkan, keluarga Reza mendukung penuh upaya itu. Alia mengusap rambut Naila dengan lembut. Sayang, kamu tahu mama selalu ada buat kamu, kan? Tanyanya pelan. Naila mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Alia. Aku nggak mau pisah sama mama. Hati Alia mencelos. Ia harus menang. Naila harus tetap bersamanya. Siang itu, ponsel Alia bergetar di meja kerja. Ia menatap layar dan melihat nama Randi, pengacara terpampang di sana. Ya, Randi. Persidangan untuk hak asuh Naila dijadwalkan minggu depan. Suara Randi terdengar tegas. Dan aku baru saja menerima berkas dari pihak Reza. Alia menghela napas. Apa mereka punya sesuatu yang bisa membuat kita kesulitan? Randi terdiam sesaat sebelum menjawab. Mereka membawa bukti bahwa kondisi finansialmu tidak sekuat Reza. Reza memiliki pekerjaan tetap, sementara kau baru merintis bisnis kecil.
Mereka akan menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa Naila akan lebih terjamin jika tinggal bersama ayahnya. Alia meremas jemarinya sendiri. Ia sudah menduga ini. Tapi aku punya cukup tabungan, Randi. Dan aku tidak akan membiarkan Naila merasa kekurangan. Aku tahu, Alia. Tapi ini bukan hanya soal uang. Mereka juga berencana menghadirkan saksi yang bisa memperburuk posisimu. Alia mengernyit. Saksi? Randi menghela napas. Mertua dan iparmu. Mereka siap bersaksi bahwa kau adalah istri yang tidak becus dan seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Alia mendadak merasa mual. Tidak adakah cara untuk melawan mereka? Tanyanya, suaranya hampir bergetar. Tentu ada, jawab Randi mantap. Kita harus membuktikan bahwa Naila lebih nyaman dan lebih aman bersamamu. Selain itu, kita juga harus menunjukkan sisi buruk Reza, kebohongan, pengkhianatan, dan ketidakpeduliannya terhadap Naila selama ini. Alia mengangguk. Baiklah, kita akan lakukan segalanya. Di ruang sidang yang penuh ketegangan, Alia duduk berdampingan dengan Randi. Di seberangnya, Reza dan pengacaranya duduk dengan percaya diri, sementara di bangku belakang, Bu Ratna dan Pak Burhan menatap Alia dengan tatapan meremehkan. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Saudari Alia dan saudara Reza, kami akan mendengar argumen dari kedua belah pihak terkait hak asuh anak saudari, Naila. Pengacara Reza segera berdiri. Yang mulia, klien kami, Reza, adalah seorang pria dengan pekerjaan tetap dan pendapatan stabil. Dia memiliki lingkungan yang lebih kondusif untuk membesarkan seorang anak. Sebaliknya, Alia hanya seorang ibu rumah tangga yang baru saja merintis usaha. Dengan kata lain, klien kami lebih mampu menjamin masa depan Naila secara finansial. Alia menatap pengacara itu dengan tajam. Randi segera bangkit. Yang mulia, apakah uang adalah satu-satunya hal yang menentukan kebahagiaan seorang anak? Tanyanya retoris. Ibu Naila, Alia, telah menjadi pengasuh utama anak ini sejak lahir. Ia selalu ada untuk Naila, sementara Reza, Randi menoleh ke arah Reza, adalah seorang ayah yang bahkan tidak pulang tepat waktu, sering menghabiskan waktu di luar dengan wanita lain, dan bahkan pernah melupakan ulang tahun putrinya sendiri. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Hakim mengernyit. Benarkah ini, saudara Reza? Tanyanya. Reza menegang, tapi kemudian menjawab, saya memang pernah membuat kesalahan, tapi itu bukan berarti saya tidak mencintai putri saya. Bu Ratna, yang tak tahan melihat anaknya disudutkan, berdiri dengan ekspresi marah. Alia itu istri yang buruk. Dia tidak pantas mengasuh cucu saya. Hakim mengetuk palu. Harap tenang. Tapi sebelum keadaan bisa kembali normal, suara kecil tiba-tiba terdengar. Aku ingin tinggal sama mama. Semua orang menoleh. Di ambang pintu, Naila berdiri dengan wajah penuh air mata. Naila. Alia bangkit dengan mata melebar. Petugas sidang segera menghampiri Naila, mencoba membawanya keluar, tapi hakim mengangkat tangannya. Biarkan anak ini bicara. Naila berjalan ke tengah ruangan, lalu menatap hakim dengan mata yang jernih. Yang mulia, aku nggak mau jauh dari mama. Papa selalu sibuk. Dia sering marah-marah. Tapi mama selalu ada buat aku. Aku nggak mau tinggal sama papa. Aku mau mama. Ruangan menjadi hening. Reza menunduk, sementara Bu Ratna terdiam membisu. Hakim menghela napas, lalu mengetukkan palunya. Dengan mempertimbangkan kesaksian anak serta bukti yang diajukan, hak asuh Naila jatuh kepada ibunya, Alia. Alia merasa seluruh tubuhnya melemas, tapi ini bukan kelemahan, ini adalah kelegaan. Ia menang. Naila tetap bersamanya. Beberapa minggu setelah sidang, Alia dan Naila menikmati sore yang tenang di rumah baru mereka. Rumah kecil yang sederhana,
tapi penuh kehangatan. "Mama, kita sekarang tinggal di sini selamanya?" tanya Naila, duduk di pangkuan Alia. Alia tersenyum dan mengecup kening putrinya. "Iya, sayang. Kita tidak akan pergi kemana-mana. Mama janji." Naila tersenyum lebar. "Aku sayang Mama." Alia memeluk putrinya erat. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Akan ada banyak tantangan ke depan. Tapi untuk saat ini, ia menikmati kemenangan kecilnya. Karena akhirnya, ia bisa memberikan Naila kehidupan yang lebih baik, tanpa kebohongan, tanpa ketakutan, dan tanpa seseorang yang terus berusaha merenggut kebahagiaannya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Alia mengira setelah memenangkan hak asuh Naila, hidupnya akan berjalan lebih tenang. Tapi kenyataan tidak selalu seindah harapan. Kabar tentang pernikahan Reza dengan seorang janda muda bernama Rita sampai ke telinganya hanya 2 bulan setelah persidangan selesai. Rita adalah seorang wanita berusia 28 tahun, memiliki seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dari pernikahan sebelumnya. Alia tidak terlalu peduli dengan kehidupan baru mantan suaminya. Baginya, Reza sudah menjadi bagian dari masa lalu. Tapi ada satu hal yang membuatnya resah. Reza tetap memiliki hak untuk bertemu Naila, dan kini ada orang lain dalam kehidupan anaknya. Suatu sore, saat Alia menjemput Naila dari sekolah, gadis kecil itu tampak lebih pendiam dari biasanya. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Alia, mengusap kepala putrinya dengan lembut. Naila menggigit bibirnya ragu-ragu. "Tadi di sekolah, Papa datang. Dia sama istri barunya." Alia mengerjap. "Papa datang?" Naila mengangguk. "Papa bilang mau mengenalkan aku sama Tante Rita dan Kak Dava." Jantung Alia mencelos. Ia tak menyangka Reza akan mengenalkan istri barunya begitu cepat. "Apa kamu bicara dengan mereka?" tanyanya hati-hati. Naila menunduk. "Iya, Tante Rita baik, tapi aku nggak nyaman. Kak Dava juga diam aja." Alia merasakan ketidaknyamanan merayapi hatinya. Ia tidak ingin Naila merasa terpaksa menerima kehidupan baru ayahnya, tapi ia juga tak mau mempengaruhi perasaan anaknya dengan kebencian yang masih tersisa. "Kalau Naila nggak nyaman, kamu boleh bilang ke Mama, ya? Mama nggak akan marah." Naila mengangguk pelan. "Aku cuma mau sama Mama." Alia memeluk Naila erat. Ia harus siap menghadapi babak baru ini. Seminggu kemudian, Alia menerima pesan dari Reza. "Reza, aku mau ajak Naila makan malam bareng aku dan keluargaku. Sekali-sekali dia harus kenal dengan mereka." Alia menghela napas panjang. Bagian dari perjanjian perceraian mereka menyatakan bahwa Reza tetap boleh menghabiskan waktu dengan Naila, meski hak asuh utama ada padanya. Ia menatap Naila yang sedang menggambar di ruang tamu. "Nay, Papa mau ajak kamu makan malam besok. Kamu mau?" tanyanya lembut. Naila terdiam, lalu mengangguk ragu. "Aku ikut, tapi nggak lama-lama ya, Ma." Alia tersenyum tipis. "Mama jemput kamu setelah makan selesai, ya." Meskipun berat, ia ingin Naila tahu bahwa ia tak akan menghalangi hubungannya dengan ayahnya. Restoran tempat Reza mengajak Naila makan adalah tempat yang cukup mewah. Saat Alia mengantar Naila, ia melihat Reza dan Rita sudah duduk bersama Dava. Rita terlihat cantik dan anggun dengan gaun sederhananya, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Alia merasa waspada. "Alia," sapa Reza datar. Alia hanya mengangguk kecil. "Tolong jaga Naila baik-baik." "Tentu saja," jawab Rita dengan senyum ramah. "Naila akan menyukai makan malam ini." Naila melirik Alia, seakan meminta jaminan. Alia berlutut, merapikan rambut putrinya. "Kalau ada apa-apa, Mama selalu siap jemput kamu, oke?" Naila mengangguk, lalu berjalan ke meja ayahnya. Saat Alia berbalik pergi, ia masih bisa merasakan tatapan Rita mengikutinya.
Malam itu, Alia duduk gelisah di ruang tamu, menunggu telepon dari Naila atau Reza. Ia sudah berusaha mengalihkan pikirannya dengan membaca buku, tapi pikirannya tetap melayang ke perasaan Naila. Hingga akhirnya, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Alia mengernyit, tapi tetap mengangkatnya. Halo. Halo, ini Rita. Suara lembut di seberang sana membuat Alia menegang. Ada apa? Tanyanya waspada. Aku cuma ingin bicara sebentar, sesama wanita. Alia tidak menjawab. Di seberang sana, Rita menghela napas. Aku tahu kamu pasti masih punya dendam dengan Reza. Tapi sekarang, dia sudah bersamaku. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak akan mengganggu rumah tangga kami. Alia terkekeh pelan. Mengganggu? Aku bahkan tidak peduli dengan hidup kalian. Benarkah? Suara Rita terdengar meremehkan. Aku tahu kamu masih menyimpan amarah. Tapi aku harap kamu cukup dewasa untuk tidak melibatkan Naila dalam kebencian itu. Darah Alia mendidih. Kau pikir siapa yang sudah berkorban untuk Naila selama ini? Balasnya tajam. Kalau ada yang harus berhati-hati, itu kau. Jangan berani-berani membuat anakku merasa tersisih. Rita terdiam beberapa saat sebelum tertawa kecil. Lihat saja nanti, Alia. Dunia ini berputar. Jangan terlalu percaya diri. Klik. Telepon terputus. Alia menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa maksud Rita. Tapi satu hal yang pasti, wanita itu bukanlah orang yang bisa ia percaya. Dan Alia harus lebih waspada. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Alia mulai menyadari perubahan pada Naila. Gadis kecil itu menjadi lebih pendiam setiap kali pulang dari kunjungan ke rumah ayahnya. Nay, ada yang mau kamu ceritakan ke Mama? Tanya Alia suatu malam. Naila menunduk. Papa bilang, kalau aku tinggal sama dia, aku bisa punya kamar sendiri yang lebih besar. Aku juga bisa main sama Kak Dava tiap hari. Alia mengangguk pelan. Itu yang kamu mau? Naila menggeleng cepat. Enggak, aku mau sama Mama. Cuma, Tante Rita bilang, kalau aku terus-terusan ikut Mama, aku bakal kesepian. Jantung Alia mencelos. Jadi ini maksud Rita? Perlahan-lahan meracuni pikiran anaknya, Alia menarik napas panjang. Ia harus berhati-hati. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengambil Naila darinya. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi Alia tahu, perjuangannya belum selesai. Rita mungkin terlihat manis di luar, tapi Alia bisa merasakan niat tersembunyi di balik kata-katanya. Dan jika wanita itu berani mencoba merebut Naila darinya, maka Alia akan berdiri tegak, siap melindungi putrinya. Apapun yang terjadi. Setelah perceraian mereka, hidup Alia memang tak langsung menjadi mudah. Namun, satu hal yang pasti, ia bisa bernapas lebih lega tanpa kehadiran Reza dalam hidupnya. Ia bekerja keras, membesarkan Naila dengan penuh kasih sayang, dan sedikit demi sedikit mulai membangun kembali kehidupannya. Sementara itu, Reza yang dulu begitu percaya diri bahwa menikahi Rita adalah keputusan terbaik, perlahan mulai merasakan konsekuensi dari pilihannya. Awalnya, pernikahan Reza dan Rita terlihat harmonis. Rita selalu tampil lembut di hadapan Reza, menunjukkan perhatian yang membuat pria itu merasa dihargai. Tapi semua itu hanya bertahan sementara. Masalah mulai muncul ketika Reza menyadari bahwa Rita bukanlah wanita sesabar dan sepenurut yang ia bayangkan. Jika dulu ia melihat Alia sebagai istri yang banyak menuntut, kini ia mendapati bahwa Rita jauh lebih sulit untuk ditenangkan. Aku capek ngurusin rumah terus. Rita mengeluh suatu malam. Kamu pikir aku ini pembantu? Dulu aku nikah sama suamiku yang pertama. Aku nggak perlu repot-repot begini. Reza yang baru pulang kerja hanya bisa menghela napas. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Rita, aku juga capek.
Aku kerja seharian. Tapi aku harus urus Dava, masak, beresin rumah. Kenapa kita nggak sewa art aja? Uang dari mana? Rita mendengus. Harusnya kamu yang mikirin itu. Aku ini udah ngorbanin banyak buat kamu. Reza, jangan bandingin aku sama mantan istrimu itu. Nama Alia membuat dada Reza terasa panas. Siapa yang bandingin? Kamu nggak sadar aja. Coba tanya dirimu sendiri. Siapa yang lebih bisa ngurus kamu? Aku atau dia? Reza terdiam. Ia ingin membela diri, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada perbedaan besar antara Alia dan Rita. Dulu, Alia mungkin sering mengeluh, tapi ia selalu bertahan. Ia berjuang bersamanya. Sementara Rita, wanita ini hanya tahu menuntut. Dan perlahan, Reza mulai menyadari betapa besar kesalahannya. Tak hanya rumah tangga yang mulai retak, masalah keuangan pun semakin menghantam Reza. Setelah perceraian, ia harus memberikan tunjangan untuk Naila. Awalnya, ia merasa itu bukan masalah besar. Namun, dengan kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat, ia mulai kesulitan memenuhi semuanya. Reza, aku butuh uang buat bayar sekolah Dava, kata Rita suatu hari. Aku baru bayar cicilan rumah. Rita, bisa tunggu bulan depan. Rita melotot. Tunggu bulan depan? Kamu pikir sekolah Dava bisa ditunda kayak gitu? Aku nggak bilang ditunda. Aku cuma butuh waktu. Tapi kamu bisa kasih uang buat anak mantan istrimu, kan? Rita mendengus. Reza terdiam. Ia tahu Naila memang bukan anak yang tinggal bersamanya, tapi ia tetap bertanggung jawab. Jangan bandingin Naila sama Dava, katanya akhirnya. Rita menatapnya tajam. Oh, jadi anak mantan istrimu lebih penting dari anakku? Ini bukan masalah lebih penting atau tidak, Rita. Aku cuma berusaha adil. Rita tertawa sinis. Adil? Lucu sekali. Kamu pikir aku mau hidup seperti ini? Kalau aku tahu kamu bakal sesusah ini, aku nggak akan menikah sama kamu. Kata-kata itu menampar Reza lebih keras dari yang ia duga. Selama ini, ia berpikir bahwa menikahi Rita akan memberinya kebahagiaan baru. Tapi sekarang, ia melihat kenyataan pahit. Rita tidak mencintainya. Ia hanya menginginkan kehidupan yang nyaman. Dan saat Reza tak bisa memberikannya, wanita itu mulai menunjukkan warna aslinya. Di sisi lain, Alia mulai menyadari bahwa Naila semakin enggan bertemu dengan Reza. Setiap kali hari pertemuan tiba, gadis kecil itu selalu mencari alasan untuk tidak pergi. Mama, aku nggak mau ke rumah papa, kata Naila suatu sore. Kenapa? Sayang, papa tetap ayahmu, ujar Alia dengan lembut. Naila menunduk. Tante Rita nggak suka aku, Ma. Jantung Alia mencelos. Kok Naila bilang begitu? Naila menggigit bibirnya. Tiap aku main ke sana, Tante Rita selalu bilang aku merepotkan. Kak Dava juga suka rebutan sama aku, tapi Tante Rita selalu bela dia. Papa juga jadi sering marah-marah. Alia mengepalkan tangan di bawah meja. Ia sudah menduga bahwa kehidupan Reza tidak semanis yang pria itu harapkan. Tapi ia tidak menyangka Naila sampai merasa tak diinginkan. Ia mengusap kepala putrinya. Naila nggak perlu ke rumah papa kalau nggak mau, ya? Mama nggak akan maksa. Mata Naila berbinar lega. Beneran, Ma? Alia tersenyum. Beneran. Mama cuma mau Naila bahagia. Dan saat melihat wajah cerah putrinya, Alia tahu, tanpa perlu membalas dendam, karma sudah mulai bekerja dengan sendirinya. Suatu hari, Alia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Halo. Alia. Suara di seberang terdengar lelah dan penuh penyesalan. Reza. Alia hampir ingin menutup telepon, tapi rasa penasaran menahannya. Ada apa?
Tanyanya dingin. Aku. Reza terdiam sejenak. Aku salah. Alia mengangkat alis. Salah tentang apa? Semuanya. Reza menghela napas. Aku pikir hidupku bakal lebih baik setelah berpisah sama kamu. Aku pikir Rita akan jadi istri yang lebih baik. Tapi kenyataannya, dia cuma mau uangku. Aku kehabisan tabungan, Rita terus menuntut, dan sekarang, aku bahkan gak yakin bisa bayar uang sekolah Naila bulan depan. Alia menahan senyum sinis. Dulu, pria ini mengusirnya dari rumah dengan penuh kesombongan. Sekarang, ia kembali padanya, penuh penyesalan. Dan apa yang kamu harapkan dariku, Reza? Tanyanya dingin. Reza terdiam. Aku cuma mau bilang kalau aku menyesal. Alia menutup matanya, menghirup napas dalam. Menyesal. Ia tertawa kecil. Reza, aku sudah melewati banyak hal tanpamu. Aku nggak butuh penyesalanmu. Alia, aku cuma ingin. Klik. Alia menutup telepon tanpa ragu. Ia tak ingin lagi terlibat dalam drama Reza. Pria itu sudah membuat pilihan. Dan sekarang, ia harus menanggung akibatnya sendiri. Hari itu, Alia menyadari satu hal. Ia tidak butuh balas dendam untuk melihat Reza jatuh. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Ia tak perlu merusak hidup mantan suaminya. Reza melakukannya sendiri. Dan yang terpenting, ia memiliki Naila. Cukup itu saja untuk membuatnya merasa menang. Karma itu seperti bayangan. Ia mungkin tak selalu terlihat, tapi akan selalu mengikuti kemanapun seseorang melangkah. Dan kini, Reza, Rita, serta keluarganya mulai merasakan bagaimana rasanya menerima balasan atas perbuatan mereka di masa lalu. Setelah pertengkaran demi pertengkaran dengan Rita, rumah tangga Reza semakin tak bisa diselamatkan. Wanita yang dulu ia anggap lebih baik dari Alia kini berubah menjadi seseorang yang sulit dikendalikan. Kita harus bicara, kata Reza lelah suatu malam. Rita yang sedang sibuk dengan ponselnya hanya melirik sekilas. Tentang apa lagi? Aku capek bertengkar terus sama kamu. Aku juga capek, Rita. Aku nggak tahu sampai kapan kita bisa bertahan kalau terus-terusan begini. Rita meletakkan ponselnya dengan kasar. Mau tahu pendapatku? Kita nggak usah bertahan. Aku udah cukup sabar sama kamu. Aku pikir kamu bisa kasih aku hidup yang lebih baik. Tapi nyatanya, aku cuma menderita. Reza menatapnya tajam. Menderita? Kamu yang selalu minta ini itu. Kamu yang selalu menuntut. Aku kerja mati-matian. Tapi kamu nggak pernah puas. Rita tertawa sinis. Dan aku nggak butuh suami yang nggak bisa kasih aku kenyamanan. Mantan suamiku dulu jauh lebih baik. Hati Reza mencelos. Jadi inikah akhirnya? Ia dulu meninggalkan Alia demi seorang wanita yang kini terang-terangan menghinanya. Kalau gitu, kenapa kamu menikah sama aku? Tanyanya dengan suara rendah. Rita menyilangkan tangan. Karena aku pikir kamu lebih baik dari mantanku. Tapi ternyata aku salah besar. Reza menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Tak butuh waktu lama sebelum Rita menggugat cerai. Dan kali ini, Reza ditinggalkan tanpa sisa. Uangnya habis. Rumah yang dulu ia bangun dengan sombong kini harus dijual untuk menutupi utang. Ia kehilangan segalanya. Dan yang lebih menyakitkan, ia kehilangan putrinya. Naila sudah tak mau lagi bertemu dengannya. Setiap kali ia mencoba menghubungi, Alia hanya menjawab singkat bahwa putri mereka sudah tak ingin melihatnya. Ia telah kehilangan haknya sebagai seorang ayah. Dan di titik inilah, Reza akhirnya menyadari bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Sementara itu, di rumah yang dulu mereka tinggali dengan penuh kebanggaan, kedua orang tua Reza mulai merasakan dampak dari keputusan mereka. Dulu,
Mereka adalah sosok yang mendukung penuh perpisahan Reza dan Alia. Kamu bisa dapat yang lebih baik dari Alia. Itulah yang selalu mereka katakan. Tapi kini, mereka bahkan tak bisa melihat cucu mereka lagi. Alia benar-benar nggak mau ngajak Naila ke sini, tanya ibu Reza pada suaminya. Ayah Reza hanya menghela napas. Aku sudah mencoba bicara dengan Alia, tapi dia bilang Naila nggak mau ke sini lagi. Ibu Reza meremas ujung bajunya. Tapi, dia kan cucu kita. Itulah akibat dari apa yang kita lakukan dulu, sahut ayah Reza dengan nada penuh penyesalan. Mereka dulu menganggap Alia tak cukup baik untuk anak mereka. Mereka mendorong Reza untuk mencari yang lebih baik, tanpa menyadari bahwa tak ada yang lebih baik dari seorang wanita yang sudah berjuang bersama anak mereka. Dan kini, rumah yang dulu ramai dengan suara cucu mereka, terasa sunyi. Mereka hanya bisa menyesali semuanya dalam diam. Setelah meninggalkan Reza, Rita berpikir bahwa hidupnya akan menjadi lebih baik. Tapi ia salah besar. Mantan suaminya, yang dulu masih peduli pada anak mereka, kini tak lagi ingin berurusan dengannya. Aku udah cukup sabar sama kamu, Rita, ujar mantan suaminya saat mereka bertemu. Aku udah turuti semua keinginanmu, tapi kamu malah pilih pergi sama pria lain. Sekarang, kamu harus tanggung sendiri akibatnya. Rita terdiam. Aku butuh bantuan buat Dava. Maaf, tapi aku nggak bisa bantu lebih dari ini. Aku udah punya keluarga sendiri sekarang. Kata-kata itu menghantam Rita seperti pukulan telak. Ia pikir ia bisa selalu memiliki tempat untuk kembali, tapi nyatanya, ia hanya semakin kehilangan. Dan saat ia jatuh sakit, tak ada satupun orang yang benar-benar peduli. Reza? Pria itu sudah cukup menderita dengan hidupnya sendiri. Keluarganya? Mereka tak ingin menanggung bebannya. Ia hanya bisa menatap langit-langit kamar, menangisi semua keputusannya yang salah. Di sisi lain, Alia semakin kuat. Ia sudah melewati masa-masa sulitnya. Ia bekerja keras, membangun hidupnya sendiri, dan yang terpenting, ia memiliki Naila. Ia tak lagi memikirkan balas dendam. Ia tak perlu membalas Reza, Rita, atau keluarga mantan suaminya. Mereka semua sudah menerima karmanya masing-masing. Dan kini, yang ia lakukan hanyalah berjalan maju, meraih kebahagiaan yang seharusnya ia dapatkan sejak dulu. Tanpa menoleh ke belakang, kehidupan terus berjalan. Tak ada yang benar-benar berhenti hanya karena seseorang mengalami kepedihan. Namun, bagi mereka yang telah memilih jalan yang salah, kehidupan akan memberikan balasannya sendiri. Setelah perceraian keduanya, Reza semakin kehilangan arah. Hidupnya tak lagi memiliki pijakan yang kuat. Semua yang dulu ia anggap sebagai kebanggaan, kini lenyap satu persatu. Pekerjaannya tak lagi memberinya kestabilan finansial. Setelah perceraiannya dengan Rita, ia mengalami banyak masalah keuangan. Hutang mulai menumpuk, dan tanpa keluarga yang mau membantunya, ia harus berjuang sendirian. Suatu malam, dalam keadaan mabuk karena frustasi, ia duduk di sudut kamar kontrakan kecilnya yang jauh dari kemewahan rumah yang pernah ia tinggali. Kenapa semuanya jadi begini? Gumamnya dengan suara serak. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, tapi tak ada satupun yang benar-benar peduli. Setelah ia kehilangan segalanya, orang-orang pun pergi menjauh. Dan yang paling menyakitkan baginya adalah ketika ia melihat foto Naila di media sosial Alia. Putrinya kini tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan bahagia, tanpa dirinya. Ia mencoba menghubungi Alia, namun hanya mendapatkan jawaban singkat, "Jangan ganggu kami lagi." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis dalam diam. Kedua orang tua Reza pun menerima balasan atas perbuatan mereka. Rumah besar yang dulu mereka banggakan kini terasa kosong dan dingin. Mereka kehilangan putra mereka, kehilangan cucu mereka, dan yang lebih menyakitkan, mereka kehilangan harga diri mereka sendiri.
Tetangga yang dulu memuji mereka kini hanya memandang dengan tatapan kasihan. Kasihan, ya, dulu sombong sekali, sekarang malah hidup sendiri. Ibu Reza sering duduk termenung di teras rumahnya, berharap Alia akan datang dan membawa Naila. Tapi hari itu tak pernah tiba. Setelah meninggalkan Reza, Rita sempat berpikir bahwa hidupnya akan menjadi lebih baik. Namun, semua harapannya berantakan. Mantan suaminya menolak membantunya, keluarganya pun tak ingin ikut campur dalam masalah yang ia buat sendiri. Dalam kesendiriannya, ia mulai merasakan perasaan yang dulu mungkin pernah Alia rasakan. Rasa ditinggalkan, rasa tersesat, dan rasa kesepian yang menusuk. Ia mencoba mencari pria lain yang bisa memberinya kenyamanan, tapi kali ini, tak ada yang benar-benar ingin bersamanya. Keadaannya semakin sulit, hingga suatu hari ia jatuh sakit. Tanpa ada yang menemani, tanpa ada yang benar-benar peduli. Dan di saat itulah, ia menyadari sesuatu yang pahit. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Di sisi lain, Alia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia bekerja keras, membangun bisnisnya sendiri, dan memastikan bahwa Naila mendapatkan hidup yang lebih baik. Kini, ia tak lagi memikirkan masa lalunya. Ia tak peduli pada Reza, Rita, atau keluarga mantan suaminya. Mereka semua telah menerima balasan dari perbuatan mereka sendiri. Yang terpenting baginya sekarang adalah Naila. "Bu, nanti kita jalan-jalan, ya?" tanya Naila dengan mata berbinar. Alia tersenyum, mengusap rambut putrinya dengan lembut. "Tentu, sayang. Kemanapun yang kamu mau." Mereka berdua tertawa, menikmati momen kebahagiaan yang kini menjadi milik mereka. Alia telah berdiri tegak, dan yang lebih penting, ia telah menang. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ketika seseorang mengkhianati kepercayaan dan menyakiti orang lain, cepat atau lambat, kehidupan akan memberikan balasannya. Tak perlu terburu-buru membalas dendam, karena waktu dan takdir akan bekerja dengan cara yang tak terduga. Untuk kalian yang pernah tersakiti, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari membalas luka, melainkan dari menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Bangkit, perbaiki hidupmu, dan buktikan bahwa kamu bisa bahagia tanpa mereka yang pernah menyakitimu. Dan bagi yang sedang berjuang dalam rumah tangga, selalu ingat bahwa hubungan yang sehat dibangun di atas rasa saling menghormati, kepercayaan, dan komunikasi. Jangan biarkan ego atau pengaruh orang lain menghancurkan sesuatu yang seharusnya bisa diperbaiki dengan hati yang lapang. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kalian semua. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan kebahagiaan dan harga dirimu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.